Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat meneruskan kembali kajian kita mengenai Islam and the Philosophy of Science, yang merupakan monograf dari guru kita, Profesor Muhammad Naqib Al-Attas. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan teruskan di paragraf 30, halaman 132, yang mana Prof mengulas sedikitnya mengenai masalah existence, mengenai masalah existence. Karena sebelum ini kita juga membahas bahwasannya yang dikatakan hakikah itu memiliki dua sisi dalam satu aspek, yang disebut sebagai twofold aspect, satu aspek yang memiliki dua sisi, sesuatu aspek yang memiliki dua sisi. Jadi realitas itu ataupun hakikat itu ada dua, ada dua sisi, ada dua sisi. Sisi yang pertama yang disebut sebagai being existent, menjadi ada, dan sisi yang kedua yang disebut sebagai being distinct, menjadi beda. Jadi yang dikatakan hakikah itu dua-duanya itu, dia memiliki aspek ontologis yang disebut sebagai being existent, menjadi ada, Jadi hakikat itu adalah adanya sesuatu itu, adanya sesuatu itu seperti mana ianya, seperti mana dirinya sendiri. Dan yang kedua juga adalah being distinct, menjadi beda. Dia itu berbeda dengan yang lain. Walaupun dari segi ada itu semuanya sama. Semua sesuatu itu memiliki kesamaan, yaitu pada sifat ada. Kemarin kita sudah bagi contoh tentang misalkan jam dengan buku. Jam itu ada, buku itu juga ada. Jadi dua-duanya itu memiliki sifat dasar, yaitu ada, yaitu wujud. Tetapi jam dengan buku berbeda juga. Jam itu menjadi jam karena selain dia ada, dia juga berbeda dengan buku. Buku itu menjadi buku. Buku itu hakikatnya adalah sebuah buku karena selain dia ada, dan dia juga berbeda dengan jam, berbeda juga dengan yang lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai twofold aspect. Ada aspek ada dua sisi, aspeknya itu ada dua sisi. Padahal dia satu, tetapi kita bisa menganalisanya dari dua keadaan itu. Jadi dari segi eksistensinya, kemudian dari segi distinction-nya, dari segi difference-nya.
Nah, dalam paragraf 30 ini Prof menyentuh lagi tentang aspek existence itu. Ya, Prof sambung lagi dari segi aspek existence. Ya. Maka di sini Prof mengatakan paragraf 30 itu ya, existence, nah dalam kurung itu wujud, ya, existence dalam arti wujud, ya, karena existence itu dalam bahasa Arab itu wujud. Nah wujud itu kata Prof from wujida, itu diambil dari kata wujida, the passive form of wajada. Nah ini bahasa Arab, ya, begitu wujudnya wujida, wujida ini the passive form. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il majhul, wujida. Kenapa dikatakan majhul? Karena fa'ilnya itu tidak diketahui. Ya, fa'ilnya itu sehingga menjadi menjadi kalau kita buat buat membuat jumlah ya dengan bahasa Arab dengan menggunakan fi'il yang majhul, nanti fa'ilnya nggak ada, ya dia ditukar menjadi naib fa'il namanya. Ya, contohnya misalkan ya kutila misalkan jaisyun, ya kutila jaisyun, ya telah terbunuh ya seorang tentara misalkan, ya. Nah jadi jaisyun di situ bukan maf'ulun bih, tapi jaisyun di situ adalah naib fa'il, pengganti fa'il. Ya. Siapa yang bunuhnya tidak diketahui siapa yang bunuh. Kutila jaisyun. Ya, telah terbunuh seorang tentara. Ya. Oleh siapa tidak diketahui. Makanya disebut majhul. Ya. Dan di sini dalam bahasa Inggris disebut passive form ataupun bukan posesif, passive form. Ya, karena dia diwujudkan ya ataupun dibunuh tadi. Itu pasif. Kalau aktif membunuh. Ya. Nah, jadi wujud itu kata Prof dari passive form, wujida. Dari wujida. Dan kalau yang aktifnya itu wajada. Ya. Nah, itu. Jadi wajada. Nah, existence dalam arti wujud ini denote something found, discovered, ya, perceived, known, sense, ya, by means of the external and internal senses, or of the intellect, or of the heart. Jadi existence itu denote something found. Existence itu menunjukkan sesuatu yang didapatkan, something found, sesuatu yang didapatkan. Ya, existence itu sebenarnya sesuatu yang didapatkan, sesuatu yang discovered, sesuatu yang ditemukan. Ya, wajada itu artinya mendapatkan ataupun menemukan. Ya, wajada. Ya. Nah, dalam pepatah Arab kan manjada wajada. Ya, barang siapa jada, barang siapa bersungguh-sungguh, wajada, dia akan dapat. Ya. Nah, dari kata wajada itu. Jadi something found. Wujud itu adalah sesuatu yang didapatkan, didapati, discovered ataupun sesuatu yang ditemukan, ataupun perceive, something perceive, ya, sesuatu yang ya dilihat, ya di sini dilihat, perception, ya, something known, sesuatu yang diketahui, ya. Perceive ini bisa juga something yang dilihat, ya, bisa juga perceive, ya, perception. Known, something known, sesuatu yang diketahui, something sensed, ya, sesuatu yang dirasakan ataupun diindra. Nah ini banyak maknanya ya. Jadi sebenarnya existence adalah penemuan, menemukan sesuatu yang ditemukan.
Ya, nah, dia sebenarnya sudah ada, tetapi kemudian ditemukan. Ya, dia memiliki level ontologi dan epistemologi juga sebenarnya. Ya, ya, begitu. Jadi sesuatu yang ya apa namanya? Semua itu sesuatu yang didapati, sesuatu yang ditemukan, sesuatu yang dapat dilihat, diketahui, dirasakan, diindra oleh by means of the external and internal senses, oleh ataupun melalui jalan ya indera luaran dan indera dalaman. Jadi kita ada indera luaran seperti mata, ya, penglihatan, pendengaran, penyentuhan, ya, penciuman, dan juga perasaan, ya, dan rasa, ataupun melalui internal senses, melalui indera dalaman. Nah, indera dalaman ini pun kalau kita belajar dalam Psychology of Human Soul, Prof. Atas ini ada hissul mushtarak, ya, ada hafizah, ada khayal, ada mutakhayyilah, ya, dan sebagainya, ya. Nah, ini namanya internal senses. Jadi external senses kita dengan insight menemukan semua ini, menemukan something, ya, menemukan something, dan something itulah kalau sudah ditemukan itulah disebut sebagai existent, exist, ataupun or of the intellect, ya, ditemukan, dilihat, dirasa, diketahui oleh akal kita, ya, all of the heart, ataupun oleh hati kita, ya. Jadi bisa ditemukan, dilihat, dirasakan oleh panca indera kita, bisa juga ditemukan, dirasakan, ya, oleh akal kita, bisa juga oleh hati kita. Jadi semua ini, ya, sesuatu yang ditangkap oleh hati kita, itulah yang disebut sebagai existence, sebagai wujud, ya, kalau dari kata wajada itu, ya. Baik. Kemudian since existence as reality is the creative stuff of which things come to be, yeah, another form of the word ijad denote something existentiated, created, originated. Ya. Jadi karena existence itu, ya, karena wujud, ya, as reality, karena wujud sebagai realitas itu adalah, ya, the creative stuff of which thing come to be, adalah merupakan, ya, creative stuff, ya, merupakan, ya, benda ciptaan. Creative stuff itu benda ciptaan, ya, of which, ya, yang darinya things come to be, sesuatu yang lain menjadi, ya. Nah, jadi karena existence ini adalah creative stuff, ya, bukan creative stuff, bisa benda ciptaan, bisa juga benda yang menciptakan, ya, creative stuff, benda yang menciptakan. Jadi existence ini sebenarnya dia mencipta, ya, apalagi nanti kalau kita bicara tentang the reality of existence, ya. Since existence as reality, now since existence as reality, yang di sini Prof udah sentuh. Since existence as reality, karena existence sebagai realitas. Nah, kemarin kita udah sentuh bahwasanya existence itu ada dua, existence as a reality dengan existence as a concept. Ya, kalau existence as a concept itu adalah, ya, yang ada di dalam minda kita, itu existence as a concept, ya. Sebenarnya existence itu, ya, adalah konsep kalau yang untuk benda, tetapi di sana ada satu lagi existence yang kita sebut sebagai existence as reality. Nah, existence as reality ini sebenarnya yang menciptakan existence as a concept, dan existence of reality ini yang disebut sebagai tadi itu oleh Prof disebut sebagai, ya, sebagai creative stuff, ya,
Creative stuff. Jadi creative saya bukan benda yang dicipta, tetapi benda yang mencipta. Ya, since existence as a reality, ya, karena existence sebagai realitas. Nah, yang disebut sebagai realitas of existence is the creative stuff, merupakan sesuatu yang mencipta. Ya, stuff di sini adalah sesuatu, bisa juga. Ya, zat juga bisa. Ya, zat yang mencipta. Of which things come to be, yang darinya sesuatu itu menjadi, ya, yang darinya sesuatu itu kemudian menjadi, karena dari existence, dari kreatif, dari existence, dari reality of existence ini sesuatu itu baru keluar. So another form of the word, maka ada bentuk lain dari, ya, satu perkataan juga yang disebut sebagai ijad. Ijad, ya, ijad ini artinya dijadikan, ya, ijad, ya, denote something existentiated, created, originated. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang existentiated, sesuatu yang dijadikan, ya, created, diciptakan, originated, dilahirkan. Nah, ijad, ya, nah, ijad itu artinya mewujudkan, ya, ataupun diwujudkan, ya, nah, begitu ijad. Nah, ini bahasa Arab memang banyak, ya, tasrifnya ini. Ya, jadi dari satu perkataan itu bisa menjadi, ya, puluhan bahkan ratusan, ya, tasrif dalam bahasa Arab. Ini wajada saja bisa jadi wujud, bisa jadi wujida, bisa jadi ijad. Nah, nanti ada lagi wijdan, wajid, ya. Nah, ini kekayaan bahasa Arabnya. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sedikit saja tasrifnya, conjugation-nya itu sedikit. Kan? Perkataan do itu misalkan paling dia bisa menjadi 5 ataupun 6 tasrif. Ya, dari do itu menjadi doing, menjadi does, menjadi apa lagi? Done, ya, menjadi apa lagi? Doer, mungkin pelaku. Ya, jadi do, did, ya, did juga boleh, bisa do, did, does, done, doing, doer, 6. Tapi kalau bahasa Arab, ya, fi'il madhi saja sudah 14 kan. Fa'ala misalkan, fa'ala, huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, ya fa'alat, ya huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altum, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altum, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Udah 14. Kemudian fi'il mudhari juga 14 lagi, ya. Wa fa'ala, ya fa'ala, ya fa'alu, wa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Terus ana af'alu, nahnu naf'alu. 14 tambah 14 sudah 28. Fil amar 6. If'al, if'ala, if'alu 6. Sudah berapa? 28 tambah 6 34. Itu baru fi'ilnya. Belum lagi isimnya, fi'lun. Fi'lun ada yang apa namanya? Ada yang mufrad, fi'lun. Kalau musanna fi'lani. Ya. Kemudian jamak. Nah, jamak pula ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya. Habis itu fi'lun. Fi'lun itu dalam keadaan marfu'. Dalam keadaan mansub menjadi fi'lan, dalam keadaan majrur menjadi fi'lin. Bagi juga fi'lani, dalam keadaan marfu' fi'lani. Ya. Tapi dalam keadaan majrur fi'laini. Dalam keadaan mansub pun fi'laini. Kita lihat sangat kaya, ya, bahasa Arabnya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, ya, dari segi tasrifnya. Makanya ada ilmu yang tersendiri, ya, mengenai perubahan-perubahan perkataan ini, yaitu ilmu sorof.
ya, ilmu tasrif ya dalam bahasa Arab. Ala kulli hal. Nah, jadi di sini Prof sedang menjelaskan beberapa aspek tentang tasrif ya, wujud itu. Ya, tentang wujud. So di situ ada ijad ya. Ada ijad. So since existence as reality is the creative stuff, ya, karena existence sebagai reality, sebagai realitas itu adalah creative stuff, zat yang mencipta, of which things come to be, yang mana darinya sesuatu itu, ya, apa namanya, menjadi another form of the words, ya. Satu bentuk yang lain lagi dari perkataan wujud itu adalah ijad. Ijad, ya, denote something existentiated, ya, menunjukkan sesuatu yang diwujudkan. Nah, ini seperti maujud lah. Ya, ini maujud pun satu lagi, maujud, existentiated, diwujudkan, dijadikan. Ijad itu artinya sesuatu yang dijadikan. Created, sesuatu yang diciptakan. Originated, sesuatu yang dilahirkan. Oke. Kemudian since the reality that is existent pervades everything, it is self-sufficient in its eternal plenitude. Ya. Nah, karena realitas ya that is existent, karena realitas yang dimaksudkan dengan existent itu maknanya existent sebagai reality, ya, existence sebagai reality ataupun realitas dalam bentuk existent itu pervades everything. Nah, itu meresap, ya, merentas everything. Maknanya ada di dalam semua sesuatu. Semua sesuatu itu punya sifat exist. Punya sifat existent, ya. Jadi sesuatu itu memerlukan existent, tetapi existent itu sendiri dia tidak memerlukan apa-apa, karena existence ada pada setiap sesuatu, pervades everything, ya, meresap, ya, dalam setiap sesuatu itu ada yang dikatakan existentnya itu. Oleh sebab itu kata Prof, it is self-sufficient in its eternal plenitude. Oleh sebab itu existence yang seperti ini adalah self-sufficient. Dia itu berdiri sendiri, dia itu tidak memerlukan yang lain. Ya, itu self-sufficient artinya tidak memerlukan yang lain. In its eternal plenitude. Di dalam keterlimpahannya yang abadi. Ya, jadi existence ini plenitude, dia melimpah. Ya, existence itu apa namanya? Meresap kemana-mana saja. Semuanya itu bisa punya existence, punya sifat existence. Ya. Oleh sebab itu ada existence yang self-sufficient. Ya, yang apa nih, yang tidak memerlukan yang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Ya. Oh gitu. And this meaning, ya, of not being in want or need is denoted by yet another form, wajid. Nah, arti existence yang seperti ini, existence yang self-sufficient itu, yang tidak perlu pada yang lain, ya, is meaning of not being in want. Ya, arti daripada existence yang seperti ini, ya, arti dalam existence yang not being in want or need, ya, existence dalam arti tidak, ya, di dalam memerlukan, tidak di dalam menginginkan ataupun tidak di dalam memerlukan, maknanya existence yang tidak perlu pada yang lain. Yang lain perlu pada existence, tapi existence-nya ini tidak perlu pada yang lain. Ya, itu maknanya. Ya, not being in want. Ya, tidak berada di dalam keperluan ataupun not being in need, tidak pernah berada di dalam keperluan. Kalau not being in want tidak berada di dalam keinginan, tidak menginginkan yang lain, ataupun tidak memerlukan yang lain. Kita memerlukan existence. Sesuatu juga memerlukan existence. Kalau tidak ada existence, sesuatu itu tidak wujud.
tidak ada hakikatnya. Tapi ada existence yang tidak memerlukan yang lain. Nah, existence yang seperti ini is denoted by yet another form, kata Prof. Itu dinyatakan ya dengan satu bentuk perkataan yang lain yang disebut sebagai wajid. Wajid ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wajid. Ya, jadi dalam Al-Asma Al-Husna itu ada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Al-Wajid. Nah, biasanya para ulama kita mengartikan Al-Wajid itu sebagai Al-Ghani, yang maha kaya. Kaya dalam arti tidak memerlukan yang lain. Makanya di sini ya, salah satu makna wajid juga adalah self-sufficient. Self-sufficient and not being in want or need. Ya, nah itu namanya wajid. Al-Wajid. Ya, itu salah satu dari Al-Asma Al-Husna. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wajid. Nah, itu udah berapa tuh? Ya, wujud, wujida, wajada, ijad, wajid, maujud. Ya, nah itu pecahannya ya, tasrifnya dari kata wujud itu. Now, when by means of higher intuitions one comes to find the reality that exists, this finding of existence is called wijdan. Nah, ini lain lagi, wijdan. Wijdan. Nah, ini istilah yang lain lagi, tapi masih berkait dengan wujud. Ya, kata Prof, when by means of higher intuitions, ketika melalui intuisi yang tinggi, one comes to find the reality that exists. Seseorang ya menemukan ataupun seseorang dapat menemukan the reality that exists, ya, menemukan hakikat yang wujud. This finding of existence is called wijdan. Maka penemuan existence yang seperti ini ya disebut sebagai wijdan. Ya, nah, jadi means-nya itu namanya wijdan. Ya, jalannya itu adalah wijdan. Jalan untuk kita menemukan sesuatu yang exist ya dari reality, dari intuition of existence itu namanya wijdan. Ya. Wijdan ini sama lah seperti intuition sebenarnya. Ya, wijdan ya. Apa namanya? Gitu. Kita lihat itu kan dari kata wujud ini sebenarnya banyak kaitannya dan banyak pecahannya. Okay, which we said earlier refers to the intuition of existence, yang mana kita katakan sebelum ini merujuk kepada intuition of existence. Jadi wijdan itu adalah intuition ya of existence, mengintuisikan, mengintuit ya kewujudan. Mengintuit itu artinya mengalami kewujudan, tapi mengalami artinya menemukan kewujudan yang lebih tinggi. Ya, nah ini kalau kita bicara satu topik lagi, bab yang kelima itu intuition of existence. Ya, jadi ada satu kajian lagi, satu monograf lagi oleh Prof. Atas namanya intuition of existence. Nah itu satu monograf panjang itu. Ya, nah ini cara kita mendapatkan existence adalah melalui wijdan, ya, melalui wijdan. Nah, jadi begitu. Oke, nah setelah Prof menjelaskan tentang aspek-aspek wujud ini, kemudian Prof mengaitkan lagi dengan perbincangan sebelumnya, yaitu bahwasannya hakikat itu kan ada dua sisi ya. Sisi yang pertama yang disebut sebagai being existent dan sisi yang kedua sebagai being distinct, ya, or being distinct, ya, being existent dengan being distinct. Nah, kemudian Prof kembali lagi ya mengaitkan dengan being existent itu, ya. So when we refer above to an aspect of that by which a thing is what it is as its being existent,
the being existence of a thing should not be interpreted, interpreted as denoting something existing merely, actually, or currently in the external world. Nah ini Prof ingin membawa kita kepada pemahaman tentang existence yang lebih tinggi lagi, yang tidak empirical. Ya. So beliau mengatakan, when we refer above, ketika kita di atas merujuk to an aspect, kepada satu aspek, that by which a thing is what it is, yang dengannya sesuatu itu adalah dirinya sendiri, adalah apa adanya, as its being existent, sebagai sesuatu yang menjadi ada, sesuatu yang menjadi ada. Kemarin kita udah bilang jam itu ada dua aspeknya, ada yang aspek dirinya sendiri, yaitu ketika dia ada, dan ada aspek bedanya. Nah sekarang kita kembali membicarakan being existent. Cuman Prof sekarang ingin mengajak kita tentang makna being existent ini, kata Prof, the being existent of a thing, menjadi ada, dari sesuatu itu, should not be interpreted, as denoting something existing merely, actually, or currently in the external world. Tidak boleh ditafsirkan, boleh difahami, as denoting something, sebagai menunjukkan sesuatu yang ada, merely, actually, ada, semata-mata adanya itu actual, adanya itu fakta di luar sana. Oh, currently in the external world. Oh, ada sekarang ini di dunia luar sana. Jadi kalau kita mengatakan being existent, nah itu kita tidak hanya membatasi being existent itu sebagai sesuatu yang ada secara faktual di luar sana sekarang ini. Seperti jam yang kita lihat itu ada faktual, actual and current, yang sedang ada di sekarang ini di luar sana, in the external world. Tetapi kita tidak boleh membataskan makna being existent itu hanya pada itu saja, itu maksudnya, kata Prof. So jangan kita menafsirkan perkataan being existent itu sebagai sesuatu yang ada di luar sana saja sekarang ini. So begitu. So when we refer above to an aspect of that by which a thing is what it is, as its being existent, the being existent of a thing should not be interpreted as denoting something existing merely, actually, or currently in the external world. But tetapi, nah ini ada sambungannya. Jadi jangan kita berhenti kepada pemahaman bahwasannya being existent itu hanya sesuatu yang di external world, sesuatu yang di luar sana, di dunia luar sana. But tetapi juga kata Prof, as denoting also that category of existence in the interior condition of the reality of existence. Nah ini, tetapi juga menunjukkan satu kategori dari existence, satu klasifikasi lagi, satu level lagi dari existence, jadi bukan hanya di luar sana, tapi ada lagi satu kategori existence, walaupun itu being existent, ada satu lagi kategori existence, kategori wujud lagi, in the interior condition of the reality of existence. Nah, saya mengartikan in the interior condition ini dalam batin. Interior condition ini artinya dalam batin. Of the reality of existence, dalam batinnya, reality of existence. Dalam batinnya realitas kewujudan. Jadi reality of existence itu punya interior conditions. Punya interior condition, ini punya batin. Jadi ada yang exterior, ada yang interior.
Nah, ini kalau kita baca dalam Degrees of Existence itu ada. Ya, Degrees of Existence ini apa namanya? Monograf yang ke-7 ya 267 itu ada Degrees of Existence. Nah, itu dibahas tuh mengenai interior dengan exterior aspect of apa namanya? Of reality of existence. Nah, ini bagian interiornya. Ya, bagian batinnya, ya. Nah, jadi being existent itu bukan hanya di luar sana, tetapi juga merujuk kepada sesuatu yang ada di dalam batin, ya, ada di dalam batin, ya, the reality of existence, ataupun kalau ingin bahasa mudahnya, ada dalam ilmu, dalam pengetahuan. Ya, dalam pengetahuan, ya, reality of existence. Karena reality of existence ini pada akhirnya merujuk kepada Tuhan. Ya, jadi ada sesuatu yang diketahui oleh Tuhan sejak azalinya. Ada. Contohnya kita misalkan manusia ini. Manusia ini sebelum dia diwujudkan di external world ini, dia sudah ada di dalam ilmu Tuhan. Ya, ketika Tuhan bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Nah, itu sudah ada di dalam ilmu Tuhan, walaupun kita belum dijadikan di dunia ini. Ya, belum dijadikan, belum diwujudkan, belum dieksiskan di dunia ini sebagai sesuatu yang bersifat external world. Tapi kita sudah ada dalam ilmu Allah. Nah, itu maksudnya. Ya, maksud dalam interior condition of the reality of existence itu maksudnya lebih mudahnya di dalam ilmu Tuhan. Adanya itu di dalam ilmu Tuhan. Ya. Nah, walaupun belum ada di dalam pengetahuan kita. Kita sendiri belum wujud dan kita sendiri belum tahu tentang kewujudan kita, tapi Tuhan sudah tahu tentang kewujudan kita. Ya. Nah, begitu. So, oleh sebab itu being existent itu jangan kita artikan hanya sesuatu yang di luar sana, ya, tetapi juga termasuk ya di dalam apa yang ada di dalam ilmu Tuhan maksud. Ya. So, but as denoting also that that category of existence in the interior condition of the reality of existence. Jadi masuk juga salah satu kategori dari existence itu yang berada di dalam ilmu Tuhan. Existence yang berada dalam ilmu Tuhan. Ya. Begitu. Nah, that is continually unfolding. Yang mana existence yang berada dalam ilmu Tuhan ini continually unfolding, terus-menerus bergulir. Ya, terus-menerus unfolding, terus-menerus membuka diri, menjelmakan diri. Ya. Menampakkan dirinya. Bergulir, ya, unfolding. Continually unfolding itself. Ya, yang terus-menerus ya bergulir. Ya, terus-menerus membuka diri. In gradations. Ya, ingradation artinya bertingkat-tingkat, berperingkat-peringkat. Ya. Becoming the things, menjadi sesuatu. Menjadi ya sesuatu, menjadi benda-benda that we see and behold, yang dapat kita lihat ya dan dapat kita pandang. Asalnya sesuatu itu tidak terlihat, kemudian gradually, peringkat demi peringkat, sedikit demi sedikit dia terlihat. Kita juga begitu, asalnya kita tidak terlihat oleh orang tua kita, tidak terlihat oleh ibu kita, tidak terlihat oleh bapak kita. Kemudian ya tiba-tiba kita terlihat oleh dokter, misalkan, ya, tiba-tiba kita terdeteksi ya melalui dokter. Kalau kita pakai alat ultrasound misalkan, ya, nah kita mulai terdeteksi adanya kita itu dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita. Nah, mula-mula kita adanya
hanyalah ya sperma mungkin ataupun telur, ya. Kemudian sedikit demi sedikit ya menjadi janin, ya. Kemudian berkembang ya. Kemudian kita lahir di dunia menjadi bayi, kemudian bertambah besar. Nah, gitu bergulir, unfolding. Ya, existence kita itu berubah-ubah ya, dari satu tahap ke tahap. Itu asalnya kita itu sudah diketahui oleh Tuhan. Sebelum ibu bapak kita ada, kita sudah diketahui oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita menyadari kewujudan kita, ya, kita itu sudah diketahui oleh Tuhan. Ya, diketahui oleh tadi itu interior condition of the reality of existence that is continually unfolding itself in gradations, becoming the things yang menjadi sesuatu that we see and behold, yang dapat kita lihat dan dapat kita pandang. Ya. Existence means to have a place in the order of reality. Ya. Jadi wujud itu berarti adalah, ya, yang dikatakan wujud itu adalah means to have a place in the order of reality. Itu mempunyai tempat ataupun ya, to have a place, mendapat tempat in the order of the reality, ya, dalam tingkatan realitas. Itu yang dikatakan existence itu, ya, adanya, dia ada tempatnya dalam realitas, dalam hakikat itu ada tempat-tempatnya, ada degrees-nya, ya, ada tempatnya, ada kedudukannya, ya, ada ordernya, ya, dari realitas yang paling tinggi kepada realitas yang paling rendah, dari existence yang paling tinggi kepada existence yang paling rendah, ya. Nah, dari existence yang lebih kekal dengan existence yang kurang kekal. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan antara gunung dengan awan, gunung dengan awan itu existence-nya itu existence dalam arti yang luar ya, itu lebih langgeng dibandingkan dengan awan. Awan itu existence-nya kan fluid, ya. Existence-nya tidak tetap, ya. Substance-nya itu tidak tetap awan itu. Ya, dalam hitungan detik awan itu sudah berubah. Ya, walaupun kita panggil dia tetap awan juga karena awan itu masih eksis, tetapi substansinya itu berubah. Tapi kalau gunung, itu lebih kukuh lagi eksistensinya. Bumi lebih kukuh lagi eksistensinya. Alam lebih kukuh lagi eksistensinya. Nah, tapi walaupun begitu dibandingkan dengan eksistensi Tuhan, semua itu nggak ada apa-apanya. Ya, semua itu tidak ada apa-apanya. Semua itu seperti awan saja. Ya, nah, begitu. So, itu maksudnya kalau kita bincang tentang existence. So, existence means to have a place in the order of reality. Ya, dalam kita bincang tentang order of reality. Since existence particularized as the being existence of a thing is one of the twofold aspect of reality. Nah, karena existence yang particularized, ya, existence yang menjadi partikular. Satu existence itu yang menjadi partikular, satu existence itu yang menjadi satu juzu, ya, satu part saja daripada keseluruhan. As being existent, ya, sebagai menjadi ada, sebagai menjadi jam tadi, menjadi buku tadi, ya, of a thing, dari sesuatu, is one of the twofold aspect of reality. Itu merupakan salah satu dari dua sisi, ya, aspeknya sebuah realitas. The reference of place, jadi rujukan kita mengenai tempat tadi itu, order tuh tadi itu, yang kita masukkan dengan order. When we say that existence means to have a place in the order of reality, ketika kita mengatakan bahwasannya existence ataupun kewujudan tadi bermakna to have a place, memiliki tempat in the order of reality, dalam tingkatan realitas, is then the being distinct of a thing. Ya, maka itu,
ya adalah being distinct of a thing. Maka itu adalah menjadi beda dari sesuatu. Nah, jadi ketika existence mendapat tempat daripada realitas itu, maka ketika dia mendapat tempat itu, maka dia adalah being distinct. Being distinct, ya. Dia menjadi beda dari sesuatu. Kalau seandainya dia belum mendapat tempat, dia masih exist. Itu being, itu hanya sekedar being existent. Ya, itu being existent. Karena apa? Karena dia sudah ada di dalam ilmu Tuhan. Cuman dia belum being distinct. Nah, dia belum being distinct menurut kita, ya. Being distinct menurut kita. Begitu dia mendapat tempat di realita, maka dia menjadi being distinct. Nah, paham tak? Ya, nah ini agak dalam sedikit. Nah, ini Prof sudah kaitkan dia dengan kewujudan Tuhan, ya, dengan ilmu Tuhan, ya. Jadi ketika existence itu mendapat tempat di dalam urutan realitas, ketika itu dia menjadi being distinct. Ya, kalau dalam kalam itu istilahnya setiap jauhar fard itu, ya, memiliki hayiznya sendiri-sendiri, ya, memiliki tempat sendiri-sendiri. Nah, ketika tempat sendiri-sendiri itu dia memiliki perbedaan antara satu jauhar fard dengan jauhar fard yang lain, ya, karena beda tempatnya, ya, karena beda tempatnya, tempat dari realitasnya itu beda. Karena itu dia menjadi being distinct, ya, dia menjadi beda. Ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. So the order of reality, ya, the order of reality, ya, tingkatan realitas, tingkatan hakikat itu, urutan hakikat itu, according to us and in the aforementioned sense, cannot be restricted to the phenomenal world or the world of empirical things in the realms of sense and sensible experience. Ya, so the order of reality, urutan tentang hakikat, tentang realitas itu, according to us, menurut kita, and the aforementioned sense, ya, dalam arti yang telah kita sebutkan sebelum ini, ya, cannot be restricted to the phenomenal world, tidak bisa dibataskan hanya pada alam fenomena saja, ya. Karena ada sesuatu yang being existent itu yang tingkatannya itu bukan di alam fenomena ini. Tingkatannya itu dalam interior condition of the reality of existence. Ada dalam ilmu Tuhan. Ya, ilmu Tuhan itu belum menjadi fenomena. Ya, belum menjadi fenomena bagi kita. Fenomena itu nanti ketika ilmu Tuhan itu dijelmakan, ya, menjadi fenomena. Ya, menjadi fenomena, ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, baru dia menjadi fenomena. Setelah dikatakan kun fayakun, baru dia menjadi fenomena. Sebelum dikatakan kun, dia masih di dalam ilmu Tuhan, ya, masih di dalam potensi, ya. Oleh sebab itu konsep existence kita itu bukan hanya yang fenomena ini saja, tapi juga merangkumi tadi itu, ya, merangkumi apa yang ada di dalam ilmu Tuhan juga, itu pun ada juga, ya. So the order of reality according to us and the aforementioned sense cannot be restricted to the phenomenal world. Jadi kita tidak bataskan dia hanya kepada alam fenomena or the world of empirical things, ataupun kita bataskan kepada alam empiris saja. Alam yang kita alami saja. Alam empiris itu alam yang kita alami dari sesuatu. In the realm of sense and sensible experience. Dari tataran ataupun dari dari tataran, ya, indera, ya, dari tataran pengalaman indera ataupun pengalaman yang kita bisa rasakan. Jadi realitas, order of realitas, existence itu jangan kita hanya bataskan kepada yang di luar sana.
Nah, ini bedanya antara kita ya, konsep eksisten kita, pemahaman tentang eksisten dan realitas itu dengan para sains yang materialis ataupun yang sekuler. Karena mereka membatasi semuanya itu hanya kepada alam fenomena, alam kejadian, alam yang sudah terjadi. Kita ke belakang lagi kepada sesuatu yang belum terjadi, kepada metafisik. Nah, itu istilahnya. Bukan kepada yang fisik ini saja, kepada yang metafisik. Metafisik artinya beyond the physics. Bahasa Arab disebut ma wara at-tabi'ah. Bukan hanya yang tabi'ah. Nah, yang tabi'ah ini adalah yang tabi'i, ini yang alami, yang jadi. Artinya toba'ah itu toba'ah kan artinya seperti di print. Ya, toba'ah itu dicetak. Ya. Mawa tabi'ah ini alam ini cetakan sebenarnya, alam ini buatan, ya. Tapi di sebalik alam ini ada lagi kewujudan yang lain. Makanya bahasa Arab disebut kalau metafisik itu adalah mawara at-tabi'ah. Di apa yang ada di sebalik alam tabi'i ini, ya. Alam natural ini, ya. Alam fitrah ini, ya. Fitrah ini pun menarik, ya, karena alam ini adalah Allah itu adalah fatirus samawati wal ardh. Allah itu adalah fatir, al-fatir, ya. Allah itu al-fatir, ya, dan Allah itu fatirus samawati wal ardh. Artinya Allah menjadikan alam ini, memfitrahkan alam ini menjadi fitrah, ya, menjadi apa yang kita sebut sebagai nature. Oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti pada nature, ya, dan segala-galanya itu dikembalikan kepada nature saja, karena nature itu adalah ciptaan, nature itu fenomena, ya. Kita harus ke belakang lagi, ada yang memfatirkan alam ini, ya, ada yang memfitrahkan alam ini. Fatir, isim fa'il dari fitrah itu adalah fatir. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah fatir. Ala kulli hal, ya. So jadi kita sudah selesai halaman paragraf 30. Nah, paragraf 31 ini Prof nanti akan membincangkan tentang knowledge, ya, tentang ilmu. Nah, ini juga ada kaitannya, ya, ilmu ini dengan order, ya, dengan realitas, ya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi paragraf 31 ini Prof menyentuh tentang ilmu, ya, tentang pengetahuan kita, ya, tentang informations, ya, karena sains kan juga ilmu, ya. Nah, begitu. Cuman karena paragraf 31-nya agak panjang, ya, mungkin saya berhenti dulu di sini untuk kita buka, ya, diskusi lah, ya, supaya tidak terlalu bosan, ya. Oke, so saya rasa mungkin kita buka diskusi kita, ya. Saya lihat sudah ada yang tunjuk tangan di sini, Mas Zaki, ya, Mas Zaki Sodiki, silakan. Ya, dibuka aja ininya, dibuka aja videonya, ya, supaya kita lebih bisa berinteraksi. Silakan Mas Zaki. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Namun saya ingin bertanya, namun sebelumnya saya minta izin sekali Prof, sedang tidak mungkin buka video device-nya ini. Minta maaf Prof, masih boleh bertanya Prof? Silakan. Ya Prof, saya ingin bertanya tadi pertama mengkonfirmasi, ya, tadi kan Prof bilang kalau existence as reality kan dia adalah creative staff, artinya dia yang dia memiliki daya cipta atas sesuatu, dan yang sesuatu lain, kalau saya tangkap tadi dari kalimatnya, yang something essentiated, originated, and created. Jadi maksudnya adalah dari reality of existence itu segala sesuatu itu diciptakan, begitu ya Prof ya? Maksudnya dan itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya Prof ya. Ya. Tapi di kalimat setelahnya
juga ada, kalau saya tidak salah ya, kebetulan di linknya apa di layarnya teksnya sudah ditutup, juga ada sesuatu yang makna yang berbeda ya. Tadi kalau saya tidak salah yang apa ya tadi Prof, kalau kalimatnya mungkin bisa ditunjukkan lagi siapa Saki ininya apa namanya layarnya, screen-nya. Ya. Pada kalimat yang mananya tadi ya? Mana ya tadi? Ya, should not interpretation into something systematically. Nah, yang apakah bisa kemudian Prof kalau saya coba maknai dari beberapa kalimat di pertengahan paragraf ini, concept of existence itu, reality of existence itu juga bisa menjadi ketika tadi ya dia itu unfolding in gradation itu ketika misalnya dia turun dalam gradasi-gradasi berikutnya, apakah masih disebut reality of existence juga gitu Prof? Dan apakah kemudian ada penurunan degree gitu Prof ketika dia terbuka semakin banyak begitu Prof? Karena kan kalau saya tangkap di beberapa sesi kajian berikutnya, the reality of existence-nya akan turun menjadi konsep of existence dan turun jadi esensi gitu, jadi esensi ya kalau saya tidak salah gitu. Nah, apakah dari reality of existence menjadi yang dimaksud dengan unfolding gradually itu, in gradation itu, apakah dia degree-nya itu menurun atau bagaimana, Prof? Itu yang pertama. Kalau boleh yang kedua, singkat Prof, yang persoalan yang sesuatu yang being existent tapi belum mendapatkan tempat sehingga dia belum menjadi being distinct. Tempat itu apakah sama dengan yang Prof sampaikan di beberapa pekan yang lalu bahwa dia bukan cuma sekedar tempat dalam makna ruang, tapi juga kedudukan begitu. Artinya dia juga bisa menyangkut bukan pada sesuatu yang sifatnya bukan sifatnya yang bisa ditendrai, tapi termasuk juga konsep-konsep seperti yang Prof katakan, misalnya hubungan dari orang tua ke anak, guru ke murid, umat ke Rasul dan lain-lain, hamba ke Allah. Apakah seperti itu juga? Demikian Prof pertanyaan saya. Afwan atas kekurangan. Ya. Jadi saya jawab yang kedua dulu. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi yang disebut sebagai tempat itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ruang ya, ruang fisik, tapi juga tempat dalam arti sistem berpikir. Ya. Nah, dalam arti sistem berpikir. Jadi ada masing-masing ada tempatnya, Nabi ada tempatnya, orang tua kita ada tempatnya. Ya. Nah, apabila kita tidak menempatkan mereka itu pada tempatnya itu yang dikatakan sebagai kebatilan lah, ya. Itu artinya sebagai kebatilan. Jadi kebatilan itu datangnya dari diri kita sendiri. Ya, kebatilan itu datangnya dari diri kita sendiri. Dari sananya dia tidak batil, kita yang menjadikan dia batil. Masing-masing sudah punya tempat, Nabi sudah punya tempat, orang tua sudah punya tempat, Tuhan sudah punya tempat. Dalam diri kita juga sudah punya tempat. Diri kita sendiri pun ada tempatnya masing-masing. Akal kita ada tempatnya, hawa nafsu kita ada tempatnya. Nah, yang menjadikan berubah-ubah itu ya manusia, ya kan? Nah, manusia itu. Ya. Nah, jadi ketika ketika yang pertama itu being distinct itu kalau dia sudah memiliki tempat, ya. Nah, selagi dia belum memiliki tempat, maka dia belum being distinct. Baik tempat itu ruang dalam arti ruang,
Ya, dalam tadi jam misalkan, jam itu belum ada. Ketika ada berarti dia sudah punya tempat. Ya. Nah, begitu juga pemahaman kita tentang apa namanya? Tentang konsep. Ya, asalnya konsep itu tidak ada. Begitu konsep itu ada, berarti dia sudah ada tempat di dalam diri kita. Dan tempatnya itu pun bertingkat-tingkat. Kita bisa membayangkan mana substance, mana arot misalkan. Ya kan? Mana substance, mana accident. Kan punya tempat masing-masing di dalam bayangan kita. Ini namanya arot, ya ini namanya accident, ini namanya substance. Ya. Nah, itu punya tempat masing-masing. Baru dia memiliki perbedaan. Ini kita sebut sebagai accident, ini kita sebut sebagai substance. Baru ada distinctnya di situ. Ya. Jadi betul ya, tempat tadi tidak bermakna ruang fisik saja, tetapi bisa juga dalam pikiran ya, dalam ilmu. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian yang pertama tadi yang disebut continually unfolding itself in gradations, becoming the things that we see and behold. Ya, dia apa namanya, unfolding yang kemudian bergulir, ya, terus menerus bergulir, ya, in gradations, ya, dalam tingkatan-tingkatan kewujudan, menjadi sesuatu yang kita dapat lihat dan kita dapat pandang. Nah, begitu juga sesuatu yang di sini stressingnya yang kita dapat lihat dan kita pandang. Ya, maksudnya adalah sesuatu itu kan unfolding, semua sesuatu itu unfolding. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Ya kan? Kita lihat apa-apa pun begitu. Sesuatu itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Kemudian ada yang adanya ini unfolding. Ada yang adanya itu berproses. Kita sendiri arti dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Kemudian kita sendiri kita lihat diri kita. Mula-mula kita nggak ada, kemudian kita menjadi janin, kemudian kita menjadi bayi, kemudian kita menjadi balita, ya, kemudian kita menjadi remaja, kemudian kita menjadi dewasa, kemudian kita kemudian kita ya menjadi lemah, ya, kemudian kita mati, kemudian tidak ada, ya, kemudian kita dilupakan oleh, mungkin kita tidak dilupakan oleh keluarga kita, kemudian kita dilupakan, ya, oleh generasi kita, mungkin kita dilupakan oleh sejarah juga. Ada yang unfoldingnya seperti itu, ada yang diingat juga oleh sejarah, ya kan, yang kewujudannya itu masih ada, ya, tapi ada juga yang kewujudannya tidak ada sama sekali, sudah hilang. Tetapi semua itu masih ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kita lihat di sini kan things that we see and behold. Sesuatu yang kita bisa lihat dan kita bisa pandang. Itu begitu semuanya. Ya, bergulir di mata Tuhan semuanya sama. Ya, di dalam pandangan Tuhan semuanya, tapi di dalam pandangan kita itu bergulir, itu membuka diri. Ya. Nah, gitu, in gradations. Ada yang kewujudannya itu kekal, seperti gunung tadi itu matahari misalkan, ya, ataupun bumi ini. Tapi ada yang kewujudannya itu sebentar, seperti misalkan pagi-pagi kita melihat kabut, ya, kabut pagi. Kemarin nggak ada kabut itu, malam tadi belum kelihatan, begitu subuh misalkan udah mulai seharusnya terang, ini tertutup oleh kabut. Kemudian apabila cahaya matahari makin panas, kabut itu pun sedikit demi sedikit makin hilang. Nah, itu ada yang kewujudannya itu gulirannya itu cepat, tapi ada yang lambat dalam pandangan kita. Nah, ini maksudnya merujuk kepada what we see and behold. Apa yang kita lihat dan kita pandang. Jadi memang seperti itu. Ya. Bisa difahami nggak, Mas Zaki? Baik, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Jazakumullah khairan. Ya. Siapa lagi yang angkat tangan nih? Ada lagi yang angkat tangan? Ini ada pertanyaan dari Mbak Ari di kolom chat, Prof. Bentar, di kolom chat ya. Ya. Sebentar saya lihat.
Oke, bentar ya saya baca. Atau barangkali Mbak Ari mau menyampaikan langsung. Oke, Mbak Ari coba inikan aja langsung kalau memang bisa ditanyakan. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah bisa Salam. bergabung. Ya, silakan Mbak Ari. Ya. Ya, mohon maaf Ustadz baru bisa bergabung ini beberapa kali sempat miss. Nah, begini Ustadz, tadi menarik sekali tentang existence begitu. Yang kemudian tadi disampaikan di paragraf sebelumnya tentang bahwa existence itu hasil dari creative stuff, nyambung dari pertanyaan Mas Zaki tadi. Tapi creative stuff tadi dari kalimat sebelumnya kan hasil dari intellect sama the heart. Nah, pertanyaan saya begini Ustadz, apalagi sekarang di era yang luar biasa kita hidup di teknologi informasi gitu ya. Kita membuat realitas hasil dari kreatif staff mungkin ya. Yang kemudian itu muncul kalau di akuntansi, karena saya akuntansi Ustadz, itu ada kayak goodwill gitu Ustadz. Istilahnya itu goodwill itu sebetulnya nggak ada sih Ustadz. Bukan kayak mobil, bukan kayak tanah, bukan bangunan gitu. Cuma dia akhirnya sama akuntan itu dijadikan uang, dimaterialisasi, masuk ke dalam laporan keuangan, terus itu jadi basis pengambilan keputusan, memengaruhi harga saham, dan itu menjadi realitas yang lebih nyata begitu, karena begitu menjadi sesuatu yang berbasis atau menjadi basis muamalah. Kita juga melihat sekarang cryptocurrency, Ustadz. Cryptocurrency juga adalah mata uang yang tidak dari perbankan, dia hasil dari sebuah permainan algoritma yang kemudian itu juga menjadi nyata begitu. Nah, kemudian nyambung ke paragraf Prof. Alatas setelahnya itu disampaikan bahwa eksistensi itu tidak bisa dilihat dari eksternal saja, bahwa itu ada internal juga begitu. Kemudian saya jadi berpikir ya, tadi sempat sih Ustadz menjelaskan kalau sebenarnya semua yang batil dari kita. Tapi jika segala sesuatu existence adalah hasil dari intellect and the heart, dan kita tidak bisa menafikan bahwa dalam segala existence ada keberadaannya, maka apakah kemudian bisa diargumentasikan begitu bahwa memang semua existence itu memang ada Allah di dalamnya, termasuk yang batil sekalipun. Lalu sejauh mana gitu kita bicara tentang kreatif. Ini saya juga melihat kecenderungan Prof. Atas yang menggunakan kata-kata yang menarik ya Ustadz ya, existentiated itu kan existence kemudian jadikan sebuah kata kerja gitu. Saya juga masih teringat karya Al-Atas yang lain, Prof. Al-Atas yang lain yang bicara tentang deconsecration of values waktu bicara islamisasi ya, Islam dan islamisasi. Islam dan sekularisme deh Ustadz, mohon maaf. Nah, seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan saya itu Ustadz, seberapa jauh ya saat kreatif staff itu betul-betul merepresentasikan internal itu ada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan realitas yang kemudian semakin lama itu semakin tidak real dalam kondisi revolusi industri 4.0 seperti itu. Gitu, Ustadz, terima kasih, syukron. Iya, ini memang menarik ya. Ini kan kita lihat fenomena modern. Ini makanya aneh seandainya orang-orang modern itu menolak sesuatu yang tidak bersifat fisik. Ya, sebenarnya teknologi informasi ini ataupun ilmu yang lain itu sudah menunjukkan bahwasanya yang dikatakan meaning, yang dikatakan sesuatu yang signifikan itu tidak semestinya materi saja. Ya. Tadi itu sudah dicontohkan misalkan goodwill ya. Goodwill ini ialah dalam accounting kan disebut sebagai intangible asset ya. Kan aset kan ada yang tangible. Nah, tangible itu seperti tadi, seperti yang di luar sana yang kita bisa pegang, yang kita bisa lihat. Tapi ada yang intangible, meaning, nilai, bernilai dia walaupun intangible, tidak tersentuh oleh panca indera kita. Ya, di antaranya goodwill tadi, ya, goodwill, trademark, hak-hak tertentu, paten, itu kan itu kan kreasi manusia kan, yang dihargai, ya. Jadi kreasi manusia ini bukan hanya sesuatu, makanya dalam ekonomi pun kita ada good, ada services, ya. Services ini kan kreasi manusia juga, ya. Bahkan bukan itu saja, ada yang disebut sebagai intellectual property. Nah, kalau property kan adalah ekonomi hanya
yang kita bisa produksi secara itu, tapi ada intellectual property. Nah, ini goodwill, trademark, ini bagian dari intellectual property, bagian dari intangible asset yang punya harga. Ya. Kita lihat misalkan Mercedes dengan Geely, katakanlah merek mobil kan, ada Mercedes, ada Geely buatan Cina. Dalam bayangan kita, mana yang lebih berharga? Dalam bayangan kita saja. Kan udah kelihatan ya, Mercedes itu lebih berharga. Ya, Lamborghini dengan Geely ya. Ataupun Lamborghini ya dengan Toyota ya. Dua-duanya mobil, tapi sudah terbayang dalam minda gitu itu Lamborghini itu punya nilai yang lebih tinggi ya. Nah, ini namanya goodwill, ini intangible asset. Ya, jadi aset itu bukan hanya yang materi itu ya, termasuk yang dalam pikiran manusia yang kita setujui. Walaupun dia terbukti juga dengan materi ya. Kenapa Lamborghini dalam bayangan kita itu lebih tinggi dari Toyota? Karena di luarnya juga kualitasnya lain. Ya, di luarnya kalau kita bandingkan juga lain ya. Ya, memiliki essence yang berbeda. Ya, memiliki essence yang berbeda. Begitu juga sebuah perusahaan, ya, katalah Microsoft dengan apa misalkan, ya, kalau dijual Microsoft itu brandnya itu, mereknya itu punya nilai, bisa dijadikan uang, ya, itu bisa dijual brandnya. Oleh sebab itu ada franchise, ya, padahal Kentucky Fried Chicken itu kan di Kentucky saja, ya kan di Amerika sana, kenapa ada di Indonesia Kentucky Fried Chicken itu ya, kan? Ya, karena dia franchise. Nah, franchise itu kan menggunakan nama. Jadi nama itu punya nilai. Ya, nama itu punya nilai. Dan itu sekali lagi itu kan intangible ya. Intangible, sesuatu yang abstrak, yang tetap bernilai, dia tetap wujud. Ya, dia tetap memiliki wujud. Sebab itu wujud itu bukan hanya yang di luar sana. Ya, wujud itu juga termasuk yang ada di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu wujud itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, nah, begitu juga cryptocurrency. Sekarang uang kita tidak perlu lagi adanya hard currency ya. Nanti uang masa depan itu semuanya di dalam komputer saja. Ya, nah komputer itu kalau dicari-cari ya nggak ada. Ya, ada katanya di mana, di cloud, katanya di awan. Itu istilah mereka aja, di awan. Padahal kalau kita cari di awan juga nggak ada. Itu istilah saja ya kan. Ya kan. So begitulah sebenarnya alam ini, kalau kita belajar dari alam, dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menunjukkan ayat-ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahul haq. Ya, kami akan tunjukkan kata Allah ayat-ayat kami fil afaq, di segenap penjuru alam, termasuklah apa-apa yang bergulir, yang berkembang sekarang ini. Yang mana nilai-nilai yang tinggi itu kadang-kadang dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Goodwill tadi, intangible asset, cryptocurrency. Ya, bukan hanya bukan hanya yang nyata. Ya. Jadi sudah semakin jelas bahwasannya yang dikatakan wujud itu bukan hanya yang nyata. Ya. Yang maya pun bisa dikatakan wujud. Ya, yang batin pun bisa dikatakan wujud, bukan hanya yang zahir. Tetapi yang batin pun ya bisa dikatakan ya wujud. Ya, nah ini adalah salah satu ayat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah reality of existence. Nah yang lain ini dia bukan reality of existence. Yang lain itu adalah concept of existence. Yang existence-nya itu konsep. Yang nyata di luar itu bukan existence. Yang di luar itu substance ataupun essence. Existence-nya itu adanya di ini kita, ya. So jadi seperti itu, dan existence yang di luar sana itu adalah diciptakan, ya tadi itu existentiated. Existentiated itu artinya diexistkan, ya diadakan. Nah dalam bahasa Arab itu namanya maujud. Maujud itu kan isim maf'ul ya. Nah ini maf'ul, jadi wazannya itu maf'ul. Maf'ul itu artinya dibuat.
ya, maktul, ya, itu dibunuh, ya, sesuatu yang apa namanya, isim maf'ul lah, yang dikenakan, ya, sesuatu yang dikenakan, ya. Jadi seperti itu. Jadi alam ini adalah maujud. Alam ini sebenarnya bukan wujud. Alam ini maujud. Alam ini dijadikan, diwujudkan. Yang berhak untuk mendapat gelar wujud itu hanya Allah. Kalau kita strictly speaking, ya. Walaupun kita bisa juga mengatakan alam ini wujud, tetapi wujudnya itu tidak sama level ontologisnya dengan Allah. Ya. Karena alam ini wujudnya itu mungkinul wujud. Kalau Allah itu wajibul wujud. Nah, gitu. Jadi cara kita ininya, kalau kita ingin menggunakan kata wujud juga, Allah itu wajibul wujud, alam ini mungkinul wujud. Tapi kalau kita nggak mau guna perkataan wujud juga, Allah itu wujud, alam ini maujud. Ataupun Allah itu wujud, alam ini subut. Nah, itu untuk kita membedakan antara Allah itu dengan alam semesta. Ya, sebagai ciptaan Tuhan. Jadi gitu kayaknya, Mbak Ari, ya. Bisa dipahami nggak? Ya, insya Allah Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Ustadz Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nih? Rizky, Ustadz. Oh, Rizky Bahrain. Iya, Ustadz. Apa kabar? Alhamdulillah, baru pulang ngajar, baru selesai dari kampus, Ustadz. Ya, Masya Allah. Coba buka ininya, buka videonya. Oh, sudah, Ustadz. Sudah saya buka. Ya? Oh, udah. Sudah. Iya. Mana nggak kelihatan? Oke, Mas Rizky. Ya. Apa kabar? Ya, Alhamdulillah, baik Ustadz Ugi. Sudah lama tidak menyimak kembali kajian Ustadz Ugi. Jadi rindu ini dengan kajian filsafat dari Ustadz Ugi. Mau izin bertanya Ustadz Ugi terkait tentang eksistensi. Jadi kan dalam salah satu aliran filsafat ya di Barat itu ada aliran filsafat eksistensialisme ya. Jadi masalah itu salah satu tokohnya itu orang Prancis yang terkenal, Jean-Paul Sartre. Ya. Kalimatnya itu orang yang eksistensialis ini percaya bahwa eksistensi itu mendahului esensi. Ya. Eksistensi mendahului esensi. Jadi ini saya kaitkan dengan tadi dari Ustadz Ugi bahwa Allah itu wajibul wujud, memang sudah wujudnya itu sudah memang wajib, sudah memang ada. Sedangkan kalau manusia tadi bagaimana Ustadz? Mungkin ya. Mungkinul wujud. Ya. Mungkinul wujud. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah dari hal ini ada irisankah dengan pandangan eksistensialisme atau filsafat eksistensialisme yang di Barat itu terkait dengan eksistensi mendahului esensi, Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz? Iya, dari segi ininya hampir sama ya, dari segi konsep cuman konsep eksistensialisme Barat itu kan dia masih inilah ya, masih konsep eksistennya itu masih konsep, nah gitu. Ya, bukan reality. Walaupun dia mengatakan eksisten itu mendahului essence. Ya, cuman konsep eksistennya itu masih konsep dia. Bukan realitas. Kalau kita mengatakan iya dari segi aspek itunya sama. Existentialist, Muslim existentialist itu mengatakan existen itu lebih dahulu dari essence. Dari segi aspek itunya sama ya. Tinggal lagi bagi kita ya, existence itu ada dua. Ada yang disebut sebagai reality of existence, ada yang disebut sebagai concept existence.
Nah, yang di barat itu mereka masih lagi konsep existence-nya itu masih existence-nya itu masih konsep. Apa yang dimaksud dengan konsep? Konsep itu artinya existence itu hanya ada di dalam alam pikiran kita. Existence itu kita yang buat. Nah, dengan kata lain existence itu kita yang buat. Kita sendiri yang mengkonsepsikannya. Ya, sementara kalau di luar itu nggak ada existence. Di luar itu yang adanya ya substance. Kalau Mas Rizky ngelihat jam misalkan, yang Mas lihat itu jamnya ataupun existence jamnya, kewujudan jamnya. Ya jamnya itu kan, essence-nya itu kan. Ya. Nah, sementara kewujudan jamnya itu di mana? Kewujudannya itu ada dalam pikiran kita saja. Nggak ada di luar itu yang tunjukkan kepada saya kewujudan. Nggak ada, ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan konsep of existence. Nah, di dalam worldview kita ada konsep of existence yang seperti itu, tapi kita juga ada yang disebut sebagai reality of existence. Nah, reality of existence ini istilah Qur'annya, kalau kita ingin istilah gunakan Qur'an, itu adalah al-haq, al-haqqul mubin. Ya. Nah, itu adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aspek, salah satu wajah dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq al-mubin. Jadi reality Allah itu al-haq. Nah, langit dan bumi ini diciptakan bil haq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini bil haq. Ya, jadi oleh sebab itu hak itu memiliki gradasi juga. Dan yang paling tingginya hak itu Allah. Tinggal lagi di bawah itu ya, ada existence yang lain. Itu hak juga. Ya. Nah, yang di barat itu mereka tidak gabungkan itu dengan Tuhan. Ya, masih sekuler lah ininya. Walaupun mereka eksistensialis, tetapi itu eksistensial yang sekuler. Ya. Nah, jadi filsafatnya itu masih sekuler. Ya, tidak ada makna rohani di situ. Semua filsafat saja, alam pikiran saja. Ya. Jadi itu bedanya ya. Nah, dari segi meaningnya mungkin bisa sama ya. Mereka mendahulukan existence dibandingkan dengan essence. Ya. Nah, itu dari segi tinggal lagi konsep existence mereka masih lagi konsep ya, bukan reality. Bagi kita existence itu ada yang reality dan ada yang konsep. In fact, sesuatu yang kita konsepkan sebagai existence itu datangnya dari ciptaan reality of existence. Dari al-haqqul mubin. Ya, dari al-haqqul mubin. Ya, dan haqqul mubin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lain juga hak. Rasulullah itu hak, Quran itu hak, janji Allah itu hak. Al-haqqu min rabbikum. Ya, yang hak itu dari Tuhan kamu. Ya, yang Al-Quran juga hak. Ya. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu, maka hendaklah kamu berikan hak pada yang memiliki hak. Ya, nah gitu. So secara ringkasnya gitu Mas Rizky. Ya. Terima kasih jawabannya, Ustaz Dugi. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita bisa cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ada lagi, Prof. Belum ada. Oke, baiklah kalau gitu kita berhenti dulu di sini pada halaman 132 ya. Paragraf 30 Insya Allah. Nah, minggu depan nih begini ya. Saya ini udah semester baru nih sekarang. Ya, semester apanya? Kalau di Timur Tengah ini namanya spring ya, Arabia.
semester spring. Kemarin semester fall. Ya, habis itu nanti ada summer. Nah, sekarang ini sedang spring nih. Ini saya minggu pertama nih, belum ada kelas nih. Tapi kelas saya untuk hari Rebo itu agak ini ya, agak larut. Sehingga mungkin mulai Rebo depan kita akan mulai jam 8 ini. Ya, nggak bisa lagi jam 7.30. Ya. Jadi insya Allah kita bisa 1 jam 15 menit lah ya untuk kajian kita. Jadi kalau kita mulai jam 8, kita bisa berhenti juga ya, jam 9 ataupun 9:15. Ya, saya coba kita coba baca 45 menit mungkin, setengah jam itu kita buka untuk diskusi. Insya Allah cukup. Ya. So, jadi minggu depan insya Allah kita akan mulai jam 8. Ya, jam 8 malam. Ya, bukan jam 7.30 lagi. Ya. Kira-kira begitu pengumuman saya ya untuk acara minggu depan. Ya. So kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah sama-sama kita tutup dulu kajian kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sehat-sehat Ustaz.